Halo sobat bola sekalian, jadi setelah melewati berbagai macam drama panas, setelah melewati aksi saling tuduh-menuduh, pada akhirnya polemik terkait venue pertandingan Persija versus Persib Bandung resmi berakhir. Yaitu venue kali ini bukan dilaksanakan di Jakarta, bukan di Surabaya, Solo maupun Bali, melainkan venue pertandingan ini akan dilaksanakan di Kalimantan Timur, tepatnya Stadion Segiri Samarinda. Wow. Ini jadi keputusan yang bisa dibilang sangat mengejutkan dan tentunya sangat merugikan bagi semua pihak, baik itu Persija, Persib Bandung, termasuk operator kompetisi, semuanya gak ada yang diuntungkan dari hasil keputusan ini. Padahal sebelumnya para pemain Persib juga dengan tegas bahwa mereka pengen main di Jakarta, mereka pengen main di hadapan puluhan ribu Jackmania. Tapi apa daya, situasi dan kondisi ternyata memaksa untuk pertandingan nanti dilaksanakan jauh dari Jakarta, tepatnya di Samarinda. Dan di balik polemik ini juga, gak sedikit orang yang malah saling menyalahkan. Sebagian besar pihak dari Jackmania ada yang ngerasa keputusan ini gak adil dan janggal. Begitupun sebagian besar dari Bobotoh merasa bahwa keputusan ini jadi hal yang merugikan buat Persib Bandung. Maka untuk menyelesaikan konflik tersebut, gua di sini pengen membahas tentang fakta sebenarnya, tentang alasan di balik pemindahan venue pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung. Kita telusuri sebenarnya siapa dalang di balik ini semua. Kalau gitu, kalau kalian udah siap, bareng gue Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang awalnya kita mau pindahkan ke beberapa venue, tetapi venue itu masih digunakan oleh beberapa klub. Oleh karena itu, kita lakukan pertandingan ini, pemindahan ke Kalimantan Timur, semua dengan kondisi yang sama, ya, jam, waktu, hari, termasuk juga digunakan oleh penonton hanya tim tuan rumah. Jadi kalau kita pahami dari awal bahwa keputusan fiksasi venue pertandingan ini seolah saling lempar. Awalnya nggak ada masalah apapun, Panpel Persija juga udah dari jauh-jauh hari bilang bahwa pertandingan Persija melawan Persib bakal dilaksanakan di GBK. Bahkan menurut informasi yang gue dapatkan, sebenarnya Persija dari tanggal 28 April udah ngirim surat ke GBK dan juga pihak kepolisian, tapi dua pihak tersebut gak kunjung ngasih balasan. Kalau dari pihak GBK, sekitar seminggu sebelum pertandingan, ternyata pihak pengelola GBK nyuruh Persija buat minta izin dulu ke PSSI dengan alasan bahwa lapangan GBK di bulan Juni ini bakal dipakai sama Timnas Indonesia. Jadi mereka gak mau ngambil risiko kalau sampai lapangannya nanti malah gak maksimal. Nah, dari pihak PSSI ternyata nggak ada masalah. Mereka fine-fine aja dan mempersilahkan buat Persija pakai GBK. Karena memang jarak dari pertandingan ini ke pertandingan Timnas itu lumayan lama. Ada sekitar hampir 1 bulan. Jadi waktu segitu memang sangat cukup buat recovery rumput. Tapi setelah ada keputusan dari PSSI, ternyata pihak GBK masih nunggu keputusan dari pihak kepolisian. Katanya keputusan dari pihak kepolisian ini bakal jadi keputusan akhir yang jadi rujukan buat mereka menyelenggarakan pertandingan Persija versus Persib di GBK. Nah, sedangkan terkait alasan kenapa pihak kepolisian gak langsung ngasih balasan, kabarnya gara-gara ada arahan dari Kapolri, Istana Negara, dan BIN. Yang katanya mereka keberatan kalau harus ada pertandingan sepak bola dengan tensi atau intensitas panas seperti pertandingan Persija versus Persib. Kenapa? Karena di bulan Mei ini ada banyak kegiatan, khususnya kegiatan May Day alias Hari Buruh, yang di kegiatan tersebut ternyata ada sekitar 111 orang ditangkap gara-gara melakukan tindak kerusuhan. Makanya situasi di Jakarta itu lagi waspada dan menghindari event-event yang punya potensi tinggi dari segi keamanan. Bahkan kalau dilihat dari kalender event, ternyata di bulan Mei ini ada banyak kegiatan gerakan yang dilakukan oleh banyak pihak. Salah satunya ada gerakan yang dilakukan di tanggal 10 Mei, bertepatan dengan pertandingan Persija versus Persib. Maka dengan banyaknya kegiatan massa tersebut, alhasil pertandingan sepak bola ini harus dikorbankan buat gak dilaksanakan di Jakarta, supaya kondisi Jakarta bisa lebih terkendali dan pihak keamanan juga bisa lebih fokus untuk mengamankan salah satu kegiatan. Nah, di momen pencarian opsi venue ini, ada banyak opsi yang sempat dibicarakan sama pihak Panpel Persija, I-League, dan juga pihak kepolisian. Ada di Surabaya, Solo, Bali, dan juga Jepara. Tapi masalahnya, beberapa venue tersebut, situasi dan kondisinya gak sesuai sama kriteria yang diharapkan. Ada yang dipakai sama klub yang bermarkas di stadion tersebut, ada yang gak boleh ada penonton, bahkan ada juga yang gak dapat izin dari keamanan setempat. Maka pada akhirnya muncullah opsi Stadion Segiri Samarinda sebagai opsi yang paling ideal. Karena dari segi keamanan, pihak kepolisian di sana siap untuk mengamankan pertandingan. Stadionnya juga gak dipakai karena di pekan yang sama Borneo FC lagi away ke Bali.
dan yang paling penting, dibolehkan ada penonton. Hal terakhir ini mungkin jadi salah satu hal yang diupayakan oleh Panpel maupun I-League supaya bisa tetap ada. Supaya esensi dari pertandingan sepak bola, gairah pertandingan derby, maupun benefit dari segi komersial bisa tetap terjaga. Maka menimbang semua hal tersebut, akhirnya I-League lewat Ferry Paulus memutuskan bahwa pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung dilaksanakan di Stadion Segiri Samarinda. Gua paham ada banyak pihak yang ngerasa kesel, ada banyak pihak yang ngerasa nggak terima sama keputusan ini, karena keputusan ini bukan cuma merugikan pihak dari Persija, tapi merugikan pihak dari Persib Bandung. Karena sejatinya mereka juga berharap supaya bisa main di Jakarta. Gak ada satupun pemain Persib yang bilang gak pengen main di Jakarta. Semuanya tanpa terkecuali pengen main di sana. Bahkan kalau kata Boyan Hodak, karena Persib emang terbiasa main dengan kehadiran penonton banyak, maka kehadiran Jackmania di stadion juga tentu jadi hal yang positif, karena Persib bisa bermain seperti biasanya mereka main. Kelihatan banget kalau Persib main tanpa penonton atau sedikit penontonnya, hasilnya itu bisa dibilang cukup minor. Kita lihat aja ketika Persib lawan Persita di Bali, terus ketika Persib lawan Dewa United yang tanpa penonton, itu permainan Persib jauh dari kata maksimal. Jadi di momen ini, gue rasa sangat gak tepat dan gak bijak kalau di antara kita ada yang saling menyalahkan satu sama lain. Misal Jackmania nyalahin Persib yang gak berani main di Jakarta, atau nyalahin Erick Thohir yang menguntungkan buat Persib Bandung. Kemudian Boboto juga yang nyalahin Jackmania takut kalah di Jakarta. Karena semua narasi itu adalah narasi yang keliru dan gak bisa dibuktikan. Gak bisa kita jadikan pembenaran ataupun alasan dari gak terselenggaranya pertandingan ini di Jakarta. Maka apa? Alasan yang paling masuk akal? Alasan yang paling masuk akal tentunya adalah alasan yang disampaikan langsung oleh Ferry Paulus. Yang dia bilang bahwa ternyata ada banyak event besar yang punya risiko di bulan Mei ini, sehingga pihak kepolisian gak mau ngambil risiko. Selain itu, faktor yang bikin kepolisian gak mau ngasih izin adalah histori di pertandingan sebelumnya. Tepatnya yang paling terbaru adalah pertandingan Persija versus Persib di musim kemarin. Yang waktu itu pertandingan dilaksanakan di Stadion Patriot Bekasi. Waktu itu kan terjadi kerusuhan yang cukup besar di stadion, para penonton rusuh dengan banyak lempar sesuatu ke lapangan, mereka banyak nyalain flare, ngerusak fasilitas, bahkan beberapa pemain Persib kayak Tiron Del Pino sempat kena luka di kepala gara-gara kena lemparan dari para supporter. Selain itu, di luar stadion juga ada banyak kerusuhan. Sampai ada juga beberapa korban yang bahkan kalau nggak salah ada juga pedagang dan orang berkebutuhan khusus yang jadi korban dari kerusuhan tersebut. Sampai separah itu kerusuhan yang terjadi waktu itu. Maka dengan track record terakhir pertandingan Persija versus Persib di musim kemarin yang Persija bertindak sebagai tuan rumah, itu rasanya jadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi keputusan dari pihak kepolisian. Apalagi dengan intensitas kompetisi yang sepanas sekarang, Persib tandang lawan Persija sekarang target utamanya 3 poin. Mereka sama sekali gak ragu buat ngambil 3 poin karena 3 poin ini sangat penting buat modal Persib juara. Dan kalau Persija kalah pun, otomatis peluang juara Persija resmi tertutup. Maka jika hasil akhir pertandingan nanti justru berbuah kemenangan buat Persib dan kekalahan buat Persija, bisa kita bayangin lah apa yang bakal terjadi nantinya. Musim kemarin imbang aja serusuh itu, apalagi sekarang kalau nantinya kalah, pasti risiko keamanannya jelas bakalan sangat besar. Maka alasan keamanan itu emang jadi hal yang sangat masuk akal. Coba aja kalau musim kemarin ketika match Persija versus Persib itu berjalan dengan aman, damai, gak ada kerusuhan sedikit pun, mungkin itu bakal jadi pertimbangan yang akan sangat mempengaruhi juga buat pihak kepolisian sekarang ngasih izin main di Jakarta. Tapi karena track recordnya bisa dibilang buruk, maka jelas pihak kepolisian juga gak mau ngambil risiko. Yang namanya prinsip keamanan lebih baik dihindari daripada terjadi. Dan prinsip itu diterapkan untuk pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung saat ini. Dan tadi kita juga udah bilang kan bahwa ada banyak kerugian yang dirasakan oleh semua pihak. Buat Persija, jelas mereka sangat rugi. Karena mereka gak bisa memaksimalkan keuntungan main home. Yang harusnya mereka gak perlu ngelakuin perjalanan, yang harusnya mereka bisa dapat dukungan besar. Sekarang keuntungan itu gak bisa didapatkan secara maksimal. Untuk dukungan sebenarnya masih bisa sih, karena pertandingan nanti diizinkan ada penonton. Cuman dengan jarak yang jauh dari Jakarta ke Samarinda, yaitu sekitar 1.300 km kalau naik pesawat, bahkan kalau perjalanannya lewat darat dan laut, bisa lebih jauh lagi, yaitu sekitar 1.800 km, bisa sampai 2 atau bahkan 3 hari perjalanan, maka situasi tersebut jelas bakal menyulitkan buat para Jackmania bisa secara maksimal hadir di Segiri buat ngasih dukungan ke Persija Jakarta.
Sedangkan buat Persib Bandung, kerugiannya adalah mereka sekarang tiba-tiba harus menyiapkan segala macam halnya buat perjalanan jauh ke Samarinda. Yang harusnya mereka away ke Jakarta cuma 1 jam kalau naik bus terus dilanjut naik bus, sekarang mereka gak bisa ngelakuin perjalanan yang sesingkat itu. Mereka harus ngeluarin lebih banyak biaya buat transportasi maupun akomodasi. Maka kesimpulannya, dalang dibalik keputusan ini adalah pihak keamanan. Mereka yang punya andil besar dalam penentuan keputusan ini, dan tentunya keputusan ini juga gak diambil sembarangan, bukan untuk menguntungkan pihak tertentu, tapi memang karena keamanan. Sekarang, kalau pendapat kalian gimana buat masalah ini? Seberapa puas kalian sama keputusan ini? Boleh tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe dan jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!